Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini aku mau bahas soal langkah besar dan upaya berkelanjutan dari Bea Cukai Indonesia di tahun 2025. Kita akan melihat bagaimana mereka berjuang melindungi negara dari barang-barang ilegal. Sampai Juni tahun ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah menindak lebih dari 13.000 kasus. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini menunjukkan betapa sibuknya mereka menjaga perbatasan dan memastikan semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan aturan. Dengan nilai barang sitaan mencapai 3,9 triliun. Bayangkan, hampir 4 triliun rupiah. Itu uang yang sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan coba tebak, dari sekian banyak kasus yang ditangani, ada satu jenis barang yang paling sering diselundupkan. Rokok ilegal menyumbang 61% dari semua penindakan itu. Ini angka yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi masalah besar di Indonesia. Meskipun jumlah kasusnya sebenarnya turun 4% dibanding tahun lalu, ini bisa jadi karena strategi penindakan yang lebih efektif, atau mungkin juga karena para pelaku kejahatan mencari cara baru untuk menyelundupkan barang. Jumlah rokok ilegal yang disita malah naik 13%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasusnya sedikit menurun, skala penyelundupan rokok ilegal justru semakin besar. Itu artinya pemeriksaan mereka jadi jauh lebih efektif, lebih tepat sasaran, lebih berdampak. Mereka semakin pintar dalam mendeteksi dan mencegah penyelundupan. Direktur Bea Cukai, Jaka Budi Utama, menjelaskan kalau tindakan mereka enggak berhenti cuma di penyitaan barang. Ini adalah langkah awal dari serangkaian tindakan yang lebih komprehensif. Ada tindak lanjutnya seperti penyelidikan menyeluruh, denda administrasi, bahkan konsekuensi hukum yang lebih berat bagi para pelaku. Semua ini dilakukan agar ada efek jera. Tujuannya, buat benar-benar mencegah kejahatan di masa depan, dan tentu saja melindungi pendapatan negara kita yang sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yuk, kita bahas tindakan nyatanya yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai. Ini bukan cuma teori, tapi aksi nyata di lapangan. Antara 28 April sampai 30 Juni, ada operasi khusus namanya Operasi Gurita. Nama yang cukup menarik ya. Operasi ini dirancang untuk memberantas peredaran rokok ilegal secara besar-besaran. Mereka melakukan hampir 4.000 penggerebekan, sebuah angka yang fantastis. Ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan operasi ini, dan betapa seriusnya Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Menyita lebih dari 182 juta batang rokok ilegal, jumlah yang sangat besar yang bisa merugikan negara miliaran rupiah jika sampai lolos ke pasar. Memulai 22 penyelidikan dan mendenda perusahaan sebesar 1,2 miliar. Denda ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Itu penegakan hukum yang serius banget. Bea Cukai tidak main-main dalam memberantas kejahatan ini. Kerjasama tim ini enggak cuma di pusat, ini adalah upaya bersama dari seluruh jajaran Bea Cukai di seluruh Indonesia. Kantor Bea Cukai daerah juga aktif banget. Mereka adalah garda depan dalam menjaga wilayah masing-masing dari peredaran barang ilegal. Di Jawa Timur dia, Bea Cukai menghentikan peredaran lebih dari 4 juta batang rokok ilegal, sebuah prestasi yang patut diapresiasi, dan menyita lebih dari 15.000 liter alkohol ilegal. Ini menunjukkan bahwa Bea Cukai juga fokus pada pemberantasan minuman keras ilegal yang juga merugikan negara dan masyarakat. Total nilainya, Rp80 miliar. Angka yang fantastis dan menunjukkan skala operasi yang sangat besar. Menyelamatkan negara dari potensi kerugian sekitar 48 miliar. Uang ini bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kediri, Bea Cukai setempat melakukan 57 operasi di tahun 2025, menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas rokok ilegal di wilayah tersebut. Menyita 29 juta batang rokok ilegal, sebuah angka yang sangat signifikan dan menunjukkan hasil kerja keras mereka, dengan tambahan 1,9 juta batang dari tim khusus. Tim khusus ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Mereka bahkan berhasil menyita 4 mesin pembuat rokok dari pabrik ilegal di Jawa Timur. Ini adalah pukulan telak bagi para pelaku kejahatan. Kasus-kasus itu sekarang sedang diselidiki secara mendalam untuk mengungkap jaringan yang lebih besar dan menyeret semua pelaku ke pengadilan. Tapi ini bukan cuma soal hukuman.
Bea Cukai menyadari bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Bea Cukai juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, karena dukungan dari masyarakat sangat penting dalam memberantas kejahatan ini. Tokoh agama, influencer lokal, yang memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan kerugian membeli barang ilegal. Edukasi ini sangat penting agar masyarakat lebih sadar dan tidak tergiur dengan harga murah rokok ilegal. Pesannya jelas, jangan membeli rokok ilegal. Membeli rokok ilegal merugikan semua orang, terutama negara kita. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak pihak. Seperti kata Direktur Jaka, Bea Cukai nggak bisa sendirian. Mereka membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk berhasil memberantas rokok ilegal. Masyarakat adalah kunci utama dalam upaya ini. Tokoh agama dan pemilik bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung peredaran rokok ilegal. Semua punya peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya membayar pajak. Melalui campuran tindakan tegas dan edukasi cerdas ini, Bea Cukai berharap dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam memerangi rokok ilegal. Indonesia berjuang keras untuk memberantas rokok ilegal selamanya. Ini adalah perjuangan yang panjang dan berat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kita pasti bisa mencapai tujuan ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mari kita dukung perdagangan yang legal, bayar pajak kita, dan bantu Indonesia tumbuh menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya.